Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melanjutkan ta'lim kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan tambahan keimanan dan terus selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada kali ini kaitannya dengan akhlak terhadap lingkungan. Jadi tema lingkungan akhir-akhir ini menjadi satu tema yang sangat banyak diperbincangkan. Kenapa? Begitu banyak bencana alam, begitu banyak perubahan iklim yang begitu besar sehingga menimbulkan satu ketidakseimbangan alam. Lalu di mana-mana memunculkan musibah dan bala yang itu berefek berakibat bukan hanya kepada satu tempat satu kawasan, tapi barangkali efeknya juga ke tempat-tempat yang lain. Nah, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu lingkungan? Lingkungan, maka kalau kita baca di buku yang terkait dengan alam dengan lingkungan, maka disebutkan di situ ada dua pembagian kaitannya dengan alam. Yang pertama adalah biasanya disebut dengan biotik atau lingkungan hidup. Jadi makhluk-makhluk hidup itu disebutnya dengan biotik. Jadi tumbuh-tumbuhan, kemudian ikan, burung, segala macam, itu disebutnya dengan biotik. Ada lagi yang abiotik. Abiotik itu yang tidak hidup, makhluk yang tidak hidup. Dalam perspektif Islam itu hanya ada dua saja sebenarnya. Yang pertama itu adalah khalik, yang kedua itu adalah makhluk. Jadi pembagian alam ini sebenarnya itu hanya ada dua saja. Ada itu khalik dan ada itu makhluk. Manusia dengan alam-alam yang lainnya yang ada di sekitarnya, tumbuh-tumbuhan, binatang, kemudian lingkungan segala macam itu termasuk bagian daripada makhluk. Kalau perspektifnya itu, pandangannya itu adalah kaitannya dengan khalik dan makhluk, maka sesungguhnya tidak ada perbedaan sebenarnya antara kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Memang Allah memberikan keistimewaan dalam hal manusia. Kenapa? Karena manusia diberikan akal. Makanya disebutkan fi ahsani taqwim. Penciptaan manusia itu adalah sebaik-baik penciptaan. Dan karena sebaik-baik penciptaan itu juga manusia itu diberikan amanah berupa apa? Berupa sebagai khalifah fil ardi, sebagai khalifah, sebagai pemelihara bumi, pemelihara alam. Baik akhlak terhadap lingkungan, apa yang dimaksud dengan akhlak terhadap lingkungan, maka kalau akhlak itu mencakup dua hal. Yang pertama akhlak baik, yang kedua akhlak buruk. Maka sebenarnya yang kita maksud dengan akhlak terhadap lingkungan ini tentunya adalah akhlak yang baik terhadap lingkungan, terhadap alam ini seperti apa. Kemudian kaitannya dengan manusia, fungsi manusia itu sebagai apa. Lalu hubungannya dengan alam itu seperti apa. Kalau dalam Quran, maka Allah itu menyebutkan bahwa alam itu diciptakan dengan penuh kesempurnaan, dengan penuh keseimbangan dia. Maka tidak ada kebatilan di situ. Allah menciptakan alam itu dengan hak, dengan benar dia. Maka Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang engkau ciptakan itu sia-sia. Tidak ada yang engkau ciptakan itu dalam keadaan batil, dalam keadaan tidak hak itu, tidak benar, tidak penuh keseimbangan, tidak penuh ketata aturan segala macam itu tidak ada. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau, maka jauhilah, hindarilah kami, jagalah kami dari api neraka. Jadi kalau kaitannya dengan ciptaan Allah, kalau kaitannya dengan makhluk, maka Allah telah menciptakan alam ini dengan penuh keseimbangan, dengan penuh ketertiban, dengan penuh penataan.
Jadi kalau alam itu ada alam kosmos, ada alam besar itu, maka ada alam itu ada alam yang kecil itu, mikrokosmos, ada yang makrokosmos, ada yang mikrokosmos. Kalau alam secara keseluruhan yang makrokosmos itu pun Allah ciptakan dengan tanpa kebatilan, tapi dengan hak, dengan penuh keseimbangan. Apa keseimbangannya? Jarak antara langit dan bumi, jarak antara matahari dan bumi, jarak antara bulan dan bumi, kemudian jarak antara bumi dengan planet-planet yang lainnya, ukuran bumi, kemudian segala macam hal yang kaitannya dengan alam, semua diciptakan dengan penuh keseimbangan dia. Nah, lalu apa? Lalu manusia bisa hidup di alam itu kenapa? Karena dia penuh keseimbangan. Nah, kita kalau dalam ilmu biologi kita juga mengenal mata rantai makanan misalnya. Nah, mata rantai makanan itu kan saling ketergantungan, saling keterkaitan. Nanti biji dimakan oleh burung, burung nanti dimakan oleh makhluk yang lebih besar lagi. Nanti ada katak dimakan oleh burung, nanti burung dimakan oleh binatang lain lagi. Nah, itu keseimbangan, penuh keseimbangan mata rantai. Mata rantai itu adalah keseimbangan kosmik itu, keseimbangan alam itu. Begitu satu mata rantai itu putus, maka yang lain pun jadi tidak akan seimbang. Nah, mestinya kodok itu dimakan oleh ular, tapi begitu ularnya habis, lalu kodok itu menjadi berkembang biak tanpa dapat dikendalikan oleh manusia. Nah, begitu juga kodok itu hilang, maka ular pun dia akan kesusahan, akan kesulitan untuk makan. Burung hilang, maka burung pun akan kesulitan dia mencari makanan, mata rantai makanannya itu pun akan kehilangan dia. Nah, seluruh alam ini pada dasarnya penuh keseimbangan. Jadi binatang, sekecil binatang apapun yang Allah ciptakan, itu dia berperan dalam menjaga keseimbangan alam, keseimbangan bumi. Itu dalam hal makrokosmos. Begitu pula dalam hal mikrokosmos, dalam diri kita ini penuh keseimbangan juga. Nah, kalau kita tidak menjaga keseimbangan, maka diri kita pun akan hancur juga, akan binasa juga. Nah, makanya kalau di hadis Nabi itu, dia disebutkan perut ini yang ada di badan kita itu, walaupun kita memiliki kebebasan untuk makan apa saja, untuk minum apa saja, untuk segala hal yang kita maui, tapi kata Nabi, dia ditempati oleh 3 hal yang harus dijaga keseimbangannya. Yang pertama adalah wasulusun li ta'amihi, wasulusun li syarabihi, wasulusun li nafasihi. Yang pertama, perut kita itu dijaga 3 hal untuk keseimbangan fisik kita. Yang pertama, sepertiga perut kita itu kita isi dengan makanan, sepertiga lainnya itu kita isi dengan minuman, sementara sepertiga lagi kita isi dengan untuk kita bernafas. Nah, dalam perut kita saja itu kita perlu keseimbangan. Bagaimana kalau seandainya perut ini kita isi semua dengan makanan? Atau semua kita isi dengan minuman, atau tidak ada tempat sama sekali untuk kita bernapas. Nah, maka secara otomatis fisik kita pun akan terganggu. Fisik kita itu memerlukan istirahat, mata memerlukan tidur. Kalau seandainya fisik kita tidak terjaga, mata kita tidak terjaga, berhari-hari, 1 hari 1 malam kita tidak tidur. Nah, kemudian nanti hari berikutnya lagi kita tidak tidur lagi. Beberapa hari kita tidak tidur. Apa nanti jadinya? Apa akhirnya itu apa? Mestinya dia akan limbung, mestinya dia akan jatuh sakit, mestinya dia akan tidak akan tahan. Kenapa? Karena fisik kita pun memerlukan keseimbangan. Maka di situ ada yang beraktivitas, kemudian ada istirahat. Malam dijadikan Allah untuk istirahat, siang dijadikan Allah untuk kita bekerja. Nah, inilah keseimbangan mikrokosmik kita, keseimbangan dalam diri kita. Nah, yang keseimbangan alam itu, keseimbangan yang lebih besar lagi, itulah yang Allah ciptakan, yang makrokosmos itu tadi. Kalau seandainya kita tidak menjaga keseimbangan alam itu, maka bukan hanya alam yang rusak, tapi manusia yang menempati alam itu pun juga akan rusak juga. Maka peran manusia untuk menjaga alam itu sangat besar. Manusia sebagai khalifah, dia diamanahi untuk menjaga alam. Maka kata Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wad'uhu khaufa wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Surah Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah engkau melakukan kerusakan setelah alam dan bumi ini itu diperbaharui, diperbaiki Allah, diciptakan dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Artinya yang sering melakukan kerusakan itu, yang alam itu rusak,
itu sering-sering diakibatkan oleh manusia. Nah, manusia tidak menjaga, tapi dia mengeksploitasi. Nah, jadi zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang ada di bumi dan kerusakan ada yang fasadu fil barri wal bahri, yang ada di bumi maupun yang ada di lautan, itu sebenarnya siapa yang melakukan kerusakan? Yang melakukan kerusakan itu adalah manusia yang paling banyak. Nah, kita yang paling banyak yang melakukan kerusakan, sehingga kerusakan sekecil apapun di situ ada peran serta manusia. Di situ ada keterlibatan manusia yang melakukan kerusakan. Tapi sebaliknya al-islah yang melakukan perbaikan, yang menjaga alam, itu juga manusia juga. Nah, itu adalah kita. Nah, kenapa alam itu perlu kita jaga? Alam itu diciptakan dalam hal kesempurnaan. Nah, kalau di hadis Nabi itu bahkan alam itu diciptakan dengan 7 tahapan itu. Di setiap waktunya, di setiap saatnya itu penciptaan ada di situ. Maka di hari Sabtu, di hadis riwayat Muslim itu Allah ciptakan at-turbah. At-turbah itu tanah, pasir, Allah ciptakan di hari Sabtu. Kemudian di hari Ahad itu khuliqal al-jibal, Allah menciptakan gunung-gunung. Nah, Allah ciptakan gunung. Nanti di hari Ahad, hari Senin itu Allah ciptakan asyajar, Allah ciptakan pohon-pohon. Di hari Selasa Allah ciptakan al-makruh. Hari Rabu Allah ciptakan an-nur. Hari Kamis Allah ciptakan ad-dawab, binatang-binatang melata. Di hari Jumat, di akhir hari Jumat, baru Allah fi akhiri waktin katanya. Hari Jumat setelah asar, di akhir-akhir waktu baru Allah ciptakan manusia. Artinya kalau kita melihat di hadis Nabi itu bahwa penciptaan manusia itu adalah penciptaan yang terakhir. Sesudah alam itu sempurna, sesudah alam itu lengkap, sesudah alam itu siap dihuni oleh manusia, baru Allah turunkan manusia. Baru Allah turunkan ke bumi. Baru disitulah manusia bisa hidup dia. Nah, setelah apa? Setelah Allah ciptakan semua yang diperlukan oleh manusia, Allah ciptakan, maka baru manusia bisa menempati alam itu tadi. Nah, makanya alam itu sudah ditentukan, ada ketentuan karena penuh keteraturan, maka Allah ciptakan hukum alamnya. Nah, hukum alamnya itu yang disebut dengan takdir itu. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah ciptakan alam ini dan sudah Allah tetapkan kadarnya, ukurannya. Allah ciptakan batasan-batasannya, yang itu tidak bisa orang melanggar batasan-batasan hukum-hukum alam itu tadi. Makanya alam, kenapa alam serba teratur, serba tertib, serba segala macam. Nah, sesudah alam itu sempurna, tertib, teratur, dia penuh keteraturan segala macam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar alam itu bisa dikuasai oleh manusia. Taskhir. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surah Al-Jasiyah, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah tundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Hal itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir. Artinya apa? Dengan penuh keteraturan, ketertiban segala macam, itu lantas manusia mampu dia menundukkan dia, mampu dia menemukan, oh ini hukum alamnya seperti ini, kalau gravitasi itu seperti ini, lalu mereka bisa bikin pesawat, lalu mereka bisa bikin segala macam. Kenapa? Karena Allah menetapkan ukurannya, menetapkan takdirnya itu tadi. Nah, sehingga apa? Sehingga manusia bisa memanfaatkan alam itu tadi, bisa menundukkan alam itu tadi. Nah, lalu apa tugas manusia kemudian? Setelah manusia itu mereka itu diamanahi untuk menjaga alam, merawat alam, kemudian menundukkan alam. Sebenarnya lalu kemudian apalagi tugas yang dilakukan oleh manusia? Yang pertama adalah menjaga kelestarian alam itu tadi. Nah, ini hal yang penting itu. Karena alam sudah Allah ciptakan dalam keadaan sempurna, maka tugas manusia adalah menjaga, merawat, dan memelihara kelestarian alam itu. Makanya di hadis itu, sampai kata Nabi, kalau besok pun itu kiamat, kemudian di tangan kita masih ada biji dan kita bisa mampu untuk menanamnya, maka tanamlah. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa
tanaman satu biji itu, yang itu nanti akan menjadi pohon yang segala macam itu tadi, yang memberikan manfaat buahnya, kemudian pohonnya, batangnya, segala macam untuk alam dan untuk manusia. Itu apa? Itu dalam rangka menjaga alam itu. Nah, maka siapapun yang menghorsa ghorsan, siapapun yang menanam tanaman, fa'akalahu tayrun au insanun au bahimatun, kata Nabi, maka tanaman pohon itu tadi dimakan oleh binatang kah, dimakan oleh burung kah, dimakan oleh manusia kah, maka itu dia akan mendapatkan pahala dia. Nah, artinya apa? Artinya segala yang kebaikan, menanam pohon itu berarti satu kebaikan. Begitu dia menghasilkan, satu kebaikan lain lagi. Tapi begitu dimakan oleh makhluk-makhluk yang lain, itu menjadi kebaikan yang lain lagi bagi si penanamnya. Artinya apa? Artinya manusia diperintahkan untuk menjaga dan memelihara alam itu dengan sebaik-baiknya. Dan salah satunya adalah dengan cara menanam kembali robisasi. Nah, sekarang itu apa? Hampir semua yang dulu itu tempat makhluk hidup yang lain, yang dulu itu begitu alam ini, hutan segala macam itu begitu besarnya, begitu banyaknya, begitu melimpahnya. Sekarang di mana-mana hampir musnah, hampir berkurang. Nah, sehingga apa? Sehingga akhirnya apa? Berefek, berakibat pada manusia itu sendiri. Nah, sehingga ini mengganggu kelestarian alam. Binatang-binatang dia akan terganggu, dan manusia pun tentu otomatis secara tidak langsung dia akan terganggu juga. Nah, karena apa? Karena siklus binatang-binatang itu terganggu, maka itu berakibat kepada manusia. Kalau dulu itu penyakit yang ada binatang dia hanya menimpa binatang saja, tapi sekarang penyakit yang ada pada binatang sudah berpindah ke manusia. Nah, dulu ada SARS dikenal. Nah, sekarang itu ada COVID-19 itu yang perpindahan penyakit dari hewan, dari kelelawar, dari hewan-hewan yang asalnya itu adalah penyakit yang itu hanya beredar dari binatang ke binatang saja, sekarang mulai menyebar ke manusia. Artinya apa? Artinya barangkali ini menjadi salah satu petanda bahwa hukum alam itu, binatang itu sudah mulai terganggu dia. Sehingga mestinya penyakit-penyakit yang ada di kera, penyakit-penyakit yang ada di kelawar, penyakit-penyakit yang dia binatang-binatang buas dan lain sebagainya itu hanya dia bermigrasi, berpengaruh ke hewan-hewan, ke sesama binatang itu saja, tidak berpindah kepada manusia. Tapi karena mungkin terganggu keseimbangannya, lantas penyakit-penyakit itu pun berpindah ke manusia. Ini perintah Nabi untuk menjaga, melestarikan alam dalam bentuk penanaman pohon dan penanaman berupa pemberian pahala dan balasan bagi mereka yang menanam dan melestarikan alam. Dan selain itu dalam Islam juga Nabi memerintahkan menjaga keseimbangan binatang. Nah, jadi ada binatang-binatang yang boleh dimusnahkan, ada binatang-binatang yang tidak boleh dimusnahkan. Nah, ini barangkali salah satu bentuk kelestarian itu. Apa? Misalnya tikus, al-fa'ru, wal kalbul akur, Nabi. Nah, itu ada binatang-binatang yang memang diperintahkan untuk dibunuh. Ular, kata Nabi, kemudian al-fa'ru itu tikus misalnya, kemudian al-kalbul akur, kemudian anjing yang gila, anjing yang dia membahayakan orang lain, itu binatang-binatang yang boleh dimusnahkan itu. Kemudian binatang-binatang yang membahayakan manusia itu boleh tapi ada juga binatang-binatang yang dijaga dan tidak boleh kita membunuhnya. Semut kita tidak boleh membunuhnya, kemudian lebah kita tidak boleh membunuhnya. Ini artinya apa? Artinya ada binatang-binatang yang tertentu yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita membunuhnya, tapi ada binatang pula yang dilarang kita untuk membunuhnya. Jadi dua binatang itu sama-sama tidak boleh kita makan, baik yang dibunuh maupun yang dilarang kita untuk membunuhnya itu. Itu yang dilarang. Jadi ini artinya bahwa ada keseimbangan dalam hal hukum binatang itu, hukum di
di populasi binatang. Sehingga barangkali ini mungkin ada hikmahnya. Kenapa binatang, bukan hanya binatang itu, binatang yang boleh dibunuh itu bukan hanya mungkin membahayakan manusia, tapi boleh jadi populasinya itu tinggi. Tingkat perkembangbiakannya itu sangat tinggi. Sehingga kita boleh membunuhnya itu. Dan segi kemanfaatannya juga tidak begitu banyak. Tikus kita boleh dibunuh. Barangkali tikus itu merupakan binatang yang tingkat populasinya juga tinggi, cepat dia pertumbuhan perkembangbiakannya itu cepat. Sehingga tapi dari segi kemanfaatannya dia sedikit, maka dia boleh untuk dibunuh misalnya. Al-aqrab, kalajengking, kemudian burung gagak hitam segala macam itu juga termasuk bagian-bagian binatang yang diperbolehkan untuk dibunuh. Jadi yang pertama kita diperintahkan untuk menjaga dan melestarikan alam. Kemudian yang kedua itu kita diperintahkan oleh Nabi untuk menjaga keseimbangan populasi binatang. Jadi dari segi biologi itu sangat berpengaruh sekali menjaga kelestarian dan keseimbangan binatang itu. Maka di kitab-kitab fikih itu ada dua istilah dia dalam hal pelestarian alam ini. Yang pertama itu adalah Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad itu konsepnya adalah bahwa al-mawad itu tanah yang tidak tanah mati. Tanah mati itu adalah tanah yang tidak dimanfaatkan, yang tidak digarap. Maka kalau dalam Islam itu tanah yang mati yang tidak digarap oleh pemiliknya, itu dia pemiliknya berkewajiban untuk menggarap itu. Maka Ihya'ul Mawad itu adalah menghidupkan tanah yang tidak termanfaatkan, tidak terpakai, tidak digunakan, tidak ditanami, tidak dipelihara, tidak segala macam itu. Nah, kalau dalam Islam konsepnya adalah semua tanah yang itu tidak dimanfaatkan dengan baik untuk kelestarian alam, maka dia harus dihidupkan dia. Harus ditanam. Kenapa? Karena dari menghidupkan alam itu, menanami dia dengan tanaman yang bermanfaat, itu akan berefek secara langsung terhadap kehidupan manusia. Itu. Kemudian yang kedua itu adalah hadul kifayah. Had itu adalah batas, kifayah itu adalah kecukupan. Hadul kifayah itu adalah bahwa pemanfaatan alam itu berdasarkan batas kecukupan. Kalau seandainya di satu wilayah, satu daerah itu jumlah manusia misalnya 100 orang, maka hadul kifayahnya adalah makanan beras itu tidak berlebih sampai untuk 500 orang misalnya. Kenapa? Karena kalau kelebihan itu biasanya lebih kepada eksploitasi dia. Jadi lahan-lahan yang mestinya untuk peruntukannya untuk yang lain, dia dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi yang hadul kifayah itu adalah membatasi sesuai dengan keperluan manusia. Kalau keperluan manusia itu terhadap makanan itu, terhadap ikan sekian jumlahnya, kemudian terhadap makanan, terhadap padi itu sekian jumlahnya, maka itulah batas yang diperintahkan oleh agama untuk kita mencukupinya. Demi apa? Demi terjaganya kelestarian alam itu tadi. Maka ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan dalam perbincangan kita kali ini kaitannya dengan menjaga kelestarian alam atau akhlak terhadap lingkungan. Itu yang pertama. Yang pertama, kewajiban kita adalah sebagai khalifah, kewajiban kita yang pertama adalah menjaga kelestarian alam dengan cara menanam, dengan cara memanfaatkan lahan untuk kemanfaatan makhluk hidup. Jadi kewajiban kita adalah menjaga dan melestarikan alam, menanam tanam-tanaman, menanam pohon yang itu bermanfaat bagi manusia dan bagi binatang dan bagi lingkungan lainnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menjaga keseimbangan makhluk hidup yang ada di bumi. Ada makhluk-makhluk hidup yang mungkin itu harus dijaga, harus tetap dilestarikan. Ada makhluk hidup yang memang kelestarian, ada yang memang harus dipertahankan makhluk hidup itu, ada memang yang kita diperintahkan untuk memusnahkannya, untuk menjaga keseimbangan alam itu tadi. Binatang-binatang tertentu kita dilarang untuk membunuhnya,
Tapi binatang-binatang yang lain kita diperintahkan untuk membunuh, tapi binatang yang lain kita dilarang untuk membunuhnya. Nah, jadi dua konsep itu tadi itu dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kelestarian alam itu tadi. Nah, kemudian yang di konsep fikih itu ada dua, Ihyaul Mawad, kemudian Hadul Kifayah. Ihyaul Mawad itu adalah menghidupkan tanah kering, tanah tandus, tanah yang tidak dimanfaatkan oleh manusia, oleh orang lain. Dan yang kedua adalah bahwa pemanfaatan itu berdasarkan dengan kecukupan, sesuai dengan kecukupan yang diperlukan oleh manusia. Nah, sehingga apa? Sehingga tujuannya hanya satu, bahwa kelestarian alam itu terjaga. Kelestarian alam dalam bentuk makrokosmos, lingkungan kita, kemudian itu akan berpengaruh terhadap mikrokosmos kita. Kalau lingkungan kita itu terganggu dia, kalau di satu daerah itu sering terjadi misalnya banjir, sering terjadi tanah longsor, sering terjadi bencana-bencana alamnya, itu secara tidak langsung, secara otomatis itu akan berpengaruh kepada kepribadian orang-orang yang ada di situ. Mereka akan merasa khawatir, mereka akan merasa gelisah, mereka tidak akan tenang, tentram tinggal di situ dan sebagainya. Kenapa? Karena merasa terancam oleh lingkungannya. Nah, artinya apa? Artinya kelestarian lingkungan, kelestarian alam, pengaruh terhadap alam yang makrokosmos itu secara tidak langsung itu akan berpengaruh kepada kehidupan manusia. Secara tidak langsung, fisik maupun non fisik, dia akan berpengaruh. Barangkali demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.